Shalom, selamat jumpa kembali dengan saya Pendeta Simon Petra Sihombing. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan renungan di pagi hari ini tertulis dari Hagai 2 ayat 10. Dan di dalam bahasa Batak Bible, Hagai 2 ayat 9. Demikianlah firman-Nya. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, ada satu kebiasaan yang sering membuat kita kehilangan sukacita. Apa itu? Kita terlalu sering membandingkan. Kita membandingkan hidup hari ini dengan masa lalu yang pernah indah. Kita juga membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Akibatnya kita menjadi sulit untuk bersyukur dan kehilangan semangat untuk melangkah. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan. Mereka dimulai membangun kembali bait Allah. Namun sebagian dari mereka pernah menyaksikan bagaimana kemegahan bait Allah Salomo. Dan ketika melihat bangunan yang baru, mereka kecewa. Merasa apa yang sedang dibangun tidak pernah menyamai kejayaan yang telah berlalu pada saat itu. Di tengah-tengah kekecewaan itulah, saudaraku, Tuhan berbicara melalui Nabi Hagai. Tuhan tidak meminta mereka terus untuk melihat ke belakang, tetapi sebaliknya Dia mengarahkan pandangan mereka ke depan dengan sebuah janji yang penuh pengharapan. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Saudara terkasih, kalimat ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak terikat oleh masa lalu. Kalau manusia sering hidup dari kenangan, tetapi Tuhan bekerja melalui pengharapan. Apa yang menurut kita sudah hilang, Tuhan sanggup menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Apa yang kita anggap sebagai penurunan, Tuhan dapat mengubahnya menjadi awal dari sebuah kemuliaan yang baru. Saudara terkasih, mungkin saat ini hidup kita terasa tidak sebaik dulu. Mungkin usaha belum berkembang, pelayanan terasa berat, kesehatan menurun, atau keluarga sedang menghadapi pergumulan. Saudaraku, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan telah berhenti bekerja. Justru di tengah-tengah proses itulah Tuhan sedang membangun sesuatu yang tidak dapat kita lihat sekarang. Tuhan tidak pernah membuang pengalaman masa lalu, tetapi Dia juga tidak ingin kita tinggal di sana. Masa lalu itu boleh menjadi pelajaran, tetapi masa depan adalah tempat penggenapan janjinya. Dan yang paling indah dari ayat firman Tuhan hari ini adalah kalimat penutupnya. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Tuhan tahu bahwa manusia sering mengejar kemegahan, tetapi Dia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu damai sejahtera. Sebab kemuliaan tanpa damai hanya akan melahirkan kesombongan dan kegelisahan. Namun ketika Tuhan hadir, damai sejahteranya memenuhi hati sehingga kita tetap kuat untuk menghadapi badai dan tetap tenang menantikan waktunya. Untuk itu, saudaraku, hari ini jika kita merasa hidup sedang berada pada tahap yang sederhana, jangan berkecil hati. Jangan mengukur masa depan berdasarkan keadaan hari ini. Tuhan sedang menulis kisah yang belum selesai. Setiap doa yang kita naikkan, setiap air mata yang kita teteskan, setiap kesetiaan yang kita pertahankan, semuanya tidak pernah luput dari perhatiannya. Percayalah, Tuhan tidak hanya sanggup untuk memulihkan apa yang hilang, tetapi juga membawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar daripada yang pernah kita alami. Dan ketika waktunya tiba, kita akan menyadari bahwa proses yang panjang itu bukanlah hukuman, melainkan cara Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima berkat yang lebih besar. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, sungguh indah firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa boleh menjalani kehidupan ini dengan suatu keyakinan bahwa Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami. Bapa dalam surga, berkati kami senantiasa di tengah-tengah pelayanan kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami. Dan jikalau ada di antara jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.